Oke, halo semuanya ya. Dimanapun kalian berada, para viewer saya, alhamdulillah ya. Terima kasih ya sudah menonton video yang kemarin ya, video tentang cita-cita saya ya. Jadi seperti itulah cita-cita saya ya. Pokoknya untuk cita-cita saya itu saya ingin sekali menjadi orang yang sukses seperti itu ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, tapi kita tidak akan melanjutkan pembahasan itu ya, pembahasan tentang cita-cita itu. Melainkan sekarang saya akan membahas tentang yang kemarin ya. Kemarin itu yang saya janjikan itu di video yang sebelumnya yang tentang pengenalan edukasi tentang tunanetra low vision. Kali ini kita akan membahas tentang indera yang tidak bisa dibohongi atau apa itu namanya ya sejenis indera penglihatan mereka yang tentunya kan kalau orang yang total itu mata mereka total udah ya tidak bisa melihat, kurang melihat. Tapi nggak ada persamaannya juga gitu dengan orang yang total. Apa persamaannya ya? Misalkan bang, persamaannya yaitu mereka sama-sama menggunakan huruf yang sama, huruf braille ya. Jadi walaupun mereka ada apa ya? Ada penglihatan seperti pernah diajari huruf awas seperti itu ya, huruf kapital seperti huruf abjad yang ya untuk orang-orang normal pada umumnya ya, tapi mereka juga memiliki indera peraba ya. Indera peraba itu adalah indera yang bisa merasakan di mana benda-benda timbul. Saya akan mencontohkan seperti halnya ini, kita mulai dari uang dulu ya. Oke, saya akan raba dulu ya. Ini uang ya, bisa kalian lihat ini uang berapa ini. Bentar, kelihatan nggak di kamera ya? Eh, ini uangnya. Nah ini uang yang saya pegang ini uang 100 perak ya teman-teman. 100 perak, dan itu tidak akan bisa, mereka itu tidak akan apa yang tidak akan bisa ditipunya itu di sini teman-teman. Karena dulunya kalau misalkan mereka udah pernah belajar huruf awas atau apa abjad yang braille itu akan bisa dipindahkan, ditranslate ke sini, bisa dipindahkan dalam artian ketika mereka melihat objek mereka bisa membayangkan wah bentuknya itu seperti itu. Misalkan ini uang ya 100 perak, ini tanpa dilihat ya, ini tanpa dilihat tuh. Saya akan buktikan di sini ada angka satunya ya, ada angka satu, terus angka nolnya itu ada dua. Ini tanpa dilihat ya, kalian lihat sendiri kan mata saya kemana. Yang berikutnya ini juga tidak akan saya lihat ya. Ini pasti kelihatan lah oleh kalian di kamera ya tuh uang berapa. Saya tidak akan memberitahunya dulu. Ini uang nilainya itu 200 perak, 200 perak atau 200 rupiah seperti itu ya. Kenapa saya bisa tahu? Dikarenakan walaupun tidak dilihat seperti ini ya tidak seperti ini tuh ya, walaupun bisa itu jaraknya itu sangat minim, aduh sangat mengkhawatirkan seperti ini gitu. Nah ini ya, jadi walaupun tidak dilihat seperti itu, nah itu kalau saya kayak huruf-huruf kecil seperti di uang ini jaraknya itu segini tuh ya, tuh bisa kalian lihat kan di kamera ya. Ini tanpa dilihat secara tiba-tiba. Nah ini ya, eh, tanpa dilihat, ini uang sudah terkatakan 200 rupiah. Dan ada lagi satu lagi nih, saya punya alatnya ya, punya alat untuk khusus untuk eh, tunanetra. Ini apa sih ini namanya om? Ini namanya reglet untuk menulis ya. Ini namanya stylus pen. Stylus pen ini untuk menulis. Kalau misalkan di orang normal ini ya, ini itu berfungsi untuk pensil atau pulpennya ya. Cuma ini bedanya adalah
untuk menulisnya orang tunanetra atau orang cacat seperti itu ya, baik maupun low vision, baik maupun mereka-mereka yang total ya, ini bisa mereka pahami asalkan mereka dulu pernah diajari ini sama gurunya ya. Kalau saya alhamdulillah sudah pernah ya. Nah sekarang kita praktekin aja. Untuk ring light ini ya, cara pemasangannya seperti ini ya. Nah ini saya akan mempraktekkan memasangnya ya teman-teman, dan sekali mempraktekkan. Nah ini kalau orang tunanetra itu merasa rapi atau tidaknya itu dirasakan di sini ya. Ini nah ini masih belum, agak kurang rapih ini ya, tuh bisa kalian lihat. Nah saya akan ngasal saja ya. Nah ini jadi posisi masangnya itu ini mulut ini itu ya, ini bagian engsel ini harus ada di sebelah kanan, ini harus ada di sebelah kiri yang bagian engsel ini. Nah hasilnya jadi seperti ini. Terus ini bagaimana nih sih sebenarnya fungsinya, cara untuk menggunakannya gampang aja. Di sini ada rumus orang normal yang kalau misalkan dia tidak mengambil di bidang ke perguruan tunanetra itu tidak akan bisa memahami pada rumus ini ya, pada rumus ini. Saya kasih contoh aja huruf A di sini ya. Saya akan menulis huruf A di sini. A dan B. A, B ya. Terus C. Ya. A, B, C. Terus huruf D ya. Terus huruf itu sampai D saja ya. Ya. Oh dan mohon maaf ini kertasnya ya teman-teman ya, kertasnya. Ini saya tidak menggunakan kertas asli untuk menulis braille karena ini saya cuma untuk contoh video ini saja. Jadi ada beberapa yang mereka orang-orang normal tidak akan mungkin paham ya kalau untuk membedakan orang itu apakah punya kekurangan dalam penglihatan atau tidak. Dulu kalau saya lagi ngamen sih pernah ya, suka ada ya kalau ada yang ngasih 200 perak atau 100 perak itu saya nggak diliatin uangnya tapi diraba. Itu sudah membuktikan bahwa kalau orang itu memang ada kekurangan dalam penglihatan. Nah sekarang kita cek kenapa ini disebut tulisan huruf braille ya. Braille itu nggak braille tekan dulu katanya ya kalau antara orang Sunda mah. Atau misalkan hurufnya itu bisa diraba tapi tidak kelihatan. Nah kita buka dulu dari kunciannya. Nah seperti ini. Ini teman-teman ya tuh. Kalau misalkan kalian liatin juga di kamera ini, kita liatin di kamera ini tidak akan terlihat. A ada di titik 1. Saya sebutkan saja karena mungkin tidak akan dilihat di kamera. A titik 1, B titik 2, C titik 2 cuma kiri kanan. D itu titiknya entahlah saya lupa berapa titiknya ya. Nah ini kalau misalkan mereka udah bisa ini, bisa huruf braille, itu sok pasti mereka akan bisa meraba uang dengan secara seperti ada yang pernah saya lihat di video-video orang lain ya, itu ada orang tunanetra yang bisa meraba uang dengan uang yang timbul gitu kan. Ada yang bisa, mereka itu bisa nah sekarang kita buktikan ya aja di kamera ya ini apakah ini benar-benar terlihat atau tidak untuk huruf ini ya teman-teman. Huruf ini benar-benar terlihat atau tidak objeknya di kamera. Sekarang saya akan memperlihatkannya. Ntar teman-teman. Nah ini teman-teman. Nah itu tuh ya. Tuh. Hanya terlihat seperti bercak-bercak biasa ya teman-teman tuh. Tuh. Ini bercak-bercak biasa. Tuh ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini tidak akan mungkin bisa dipahami oleh orang-orang yang normal
normal. Kalau lihat di kamera ini tadi seperti kalian lihat sendiri ya, paling ada bentuk bercaknya seperti itu, bercak apa, seperti bercak bekas goresan-goresan seperti itu adalah huruf-huruf dari Braille. Kalau kalian mau lihat silahkan searching aja di Google, itu di situ huruf Braille. Apa itu untuk contoh-contohnya, karena saya orangnya tunanetra low vision jadi bisa melihat ke awas, jadi saya bisa memperkirakan bentuknya itu seperti apa, menulisnya itu seperti apa. Nah, untuk menulis huruf Braille sendiri, kalau orang tunanetra itu orang normal itu menulisnya itu dari sini ya, dari kiri. Kalau saya dari kanan, jadi kebalikannya kalau misalkan itu ya. Nah, ini teman-teman ya, kalau dilihat begini pun ini nggak bakalan bisa teman-teman. Seperti yang kalian lihat tadi, yaitu ini terlihatnya seperti objek-objek pentulan apa gitu ya, pantulan seperti apa, seperti yang kalian lihat lah pokoknya ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba dengan uang yang dilempar. Sebentar ya teman-teman. Oh, sebentar ya. Oh ya, saya lupa harus di video juga ya. Nah, ini saya akan melempar uangnya, uang ini ya teman-teman ya. Ini mohon maaf kameranya tidak diarahkan ke saya karena harus terlihat oleh kalian. Ini dilemparnya kemana. Nah, ini uang 200 perak ya. Ini akan saya lemparkan. Ya, sebentar teman-teman ya. Oke, mohon maaf apabila kameranya agak sedikit berloncat-loncat. Ini akan saya lempar. Saya akan memejamkan mata dan melemparnya. Saya nanti akan mencari di mana uang itu berada. 1, 2. Sudah ya, sudah dilempar. Itu dalam posisi memejamkan mata. Nah, sekarang kita cari ya uangnya itu. Apakah saya mampu saya temukan atau tidak? Ya, teman-teman ya. Sorry ya teman-teman, di sini agak gelap karena tadi tidak memakai lampu flash. Bentar teman-teman. Kita nyalakan dulu lampunya ya. Tuh bisa terlihat ya di sini teman-teman ya. Uang yang tadi dilempar entah kemana arahnya dan entah kemana uang itu terlempar ya teman-teman ya. Saya juga tidak bisa menemukan uang itu. Ini adalah, ini bukan trik teknik atau bukan trik ya, bukan trik apa, bukan trik bohongan ya. Kalau misalkan kalian lagi saya mengamen ya, melemparkan uang dengan cara dilemparkan itu tidak boleh sebenarnya, karena bisa membuat saya tidak bisa merasa menemukannya. Nah, seperti inilah kira-kira yang terjadi itu. Saya nggak tahu lagi kemana itu uang itu ya. Tuh, tuh lihat teman-teman ya, tuh nggak ada di sini. Tuh, nggak tahu kemana. Tadi perasaan tadi di sini, mau paling ke arah sini. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba dengan uang yang dilempar tapi arahnya itu jelas teman-teman. Seperti ini ya. Oke, ini tangan saya akan melempar uang yang sekiranya itu arahnya jelas untuk dilempar ya. Terlihat oleh kalian kan teman-teman, uang itu jelas dilempar di mana. Nah, tadi saya sambil memejamkan mata di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya ya, sebentar saya kembali dulu ke tempat saya berada ya. Nah, itu jadi teman-teman ya, sudah jelas semuanya teman-teman ya, bahwa orang tunanetra itu memiliki keterbatasan dalam penglihatan, low vision atau apa,
kekurangan dalam penglihatan itu memang kadang-kala tidak menjadi hambatan, tapi mereka akan terhambat setelah mereka merasakan kesulitan apa yang mereka alami, seperti itu ya. Tadi saya melempar uang itu tidak jauh, perasaan tadi jatuhnya itu ke keramik ya, tapi saya tidak tahu juga itu uangnya jatuh kemana. Dan itulah video kali ini ya teman-teman, mudah-mudahan kalian tidak menganggap lagi kalau saya ini orang yang memiliki keterbatasan, yang memiliki mata normal atau apa. Memang ada keistimewaan dari diri saya yang memang saya latih semenjak kecil, karena orang tua saya juga dulu pernah oke teman-teman ya, tadi mohon maaf ya agak keputus, soalnya tadi baterainya hampir habis dan juga nomornya penuh. Oke ya teman-teman, memang itu ada keistimewaan dari diri saya sendiri, itu kan dikarenakan orang tua saya ya. Jadi orang tua saya pernah melatih saya, dan latihannya itu adalah kemandirian. Jadi kemandiriannya itu ketika ada hal yang sulit dan tidak bisa saya lakukan, itu orang tua seakan saya memaksa saya untuk melatih, untuk agar melatih bahwa ya melatih diri saya itu agar bisa sendiri seperti itu ya teman-teman, agar mandiri. Ini saya pulang pergi juga ke mana kadang-kala sendiri ya teman-teman, enggak ada temennya, tapi beruntung juga dalam kekurangan fisik seperti ini tidak menyasar seperti itu ya teman-teman. Oke, saya ingin berpesan buat kalian yang tentunya melihat orang yang emang berkekurangan dalam penglihatan, seperti emang orang itu kurang lancar dari pola berjalan, dari pola apanya seperti itu ya teman-teman ya. Janganlah kalian anggap orang itu normal 100% ya. Karena bisa jadi mereka itu punya penglihatan yang kurang melihat. Dan beberapa faktor kekurangan dalam penglihatan ini ada eh, karena rabun dan ada juga karena dari lahir. Nah kalau saya dari lahir ya teman-teman, kalau dari lahir itu otomatis dalam skill mereka akan bertambah gitu kan. Nah nanti di video selanjutnya akan saya bahas juga ya tentang apa sih keistimewaan orang difabel yang memang sudah punya latihan khusus, atau memang sudah mereka itu terlatih terbiasa dengan hal yang ekstrim seperti itu ya. Insya Allah nanti ya saya bahas di video selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi ingat, sayangi penyandang disabel, jangan bedakan mereka karena mereka juga berhak hidup seperti kita layaknya orang normal. Oke, salam dari saya, Jam-Jam Janudin ya, dari Jam-Jam Janudin Channel TV. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscriber saya masih ada 6 ya, masih ada 6. Saya mohon untuk subscribe agar saya bisa memberikan video-video juga yang bermanfaat untuk kalian semua dan pengetahuan tentunya tentang penyandang disabilitas. Tidak hanya tunanetra, nanti insya Allah akan kita bahas perbedaan antara penyandang difabel yang berkekurangan dalam pola berpikir dan juga tunanetra seperti itu. Pokoknya tentang penyandang difabel lah ya, kalau tapi yang saya tahu gitu ya, yang saya tahu insya Allah akan saya bagikan ke kalian ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah dalam syuting video kali ini, apabila ada salah dalam segalanya mohon dimaafkan dalam kekurangannya ya teman-teman. Akhir kata saya Jam-Jam Janudin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap menjadi anak muda yang mandiri ya.